Baik, di kebaktian ini atau di ibadah ini saya ingin membahas, saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi dalam kebaktian sebelumnya. Ada satu ayat yang saya belum tuntaskan tadi dan saya mau supaya saya tidak punya hutang terhadap jemaat NDC Bywalk ini. Jadi saya akan tuntaskan di kebaktian ini. Kalau saudara bawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Ya, Yosua pasal yang kelima. Saran saya saudara bacalah seluruh kitab Yosua ini karena ini kitab yang sangat luar biasa. Kitab Yosua menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel yang Tuhan telah bebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Lalu Tuhan bawa mereka jalan 40 tahun kurang lebih di padang gurun dan mereka tiba di tanah perjanjian. Satu tanah yang Tuhan janjikan buat mereka, setempat di mana Tuhan mau umatnya berada. Tuhan tidak punya rencana untuk bangsa Israel tinggal di padang gurun. Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, Yosua, kitab Yosua ini menceritakan bagaimana bangsa Israel masuk di tanah perjanjian. Nah, ini kitab Yosua. Nah, saran saya, saudara bacalah kitab Yosua. Ini kitab yang penuh dengan catatan emas kemenangan umat Tuhan di tanah perjanjian. Nah, kita perhatikan kuncinya ada di sini, saudaraku. Waktu ini pasal 5 ini kan pertama kali bangsa Israel menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-12 kita perhatikan. Dalam kebaktian sebelumnya saya membaca atau membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi dalam kebaktian ini saya tertarik untuk membahas ayat yang ke-12 ini. Lalu berhentilah mana itu. Di waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mendiami tanah perjanjian. Tadi saya bahas dalam kebaktian sebelumnya bahwa Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi umat perjanjian. Peristiwa sebelumnya adalah peristiwa di Gilgal, tuh ayat-ayat sebelumnya. Di Gilgal situlah kemudian bangsa Israel menjadi umat perjanjian Tuhan. Mereka disunat kembali oleh Yosua sebagai tanda bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjian Allah. Waktu mereka tiba di tanah perjanjian dan mereka mendiami tanah perjanjian sebagai umat perjanjian yang hidup di tanah perjanjian, tiba-tiba katanya ayat 12, berhenti mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka apa? Makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi sebagai umat perjanjian yang tandanya adalah sunat, itu adalah tanda, jadi sunat itu adalah tanda dari perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, ya, oke, ya. Itu di perjanjian lama. Kenapa kita nggak disunat, Pak? Karena kita bukan keturunan Abraham secara jasmani. Kita keturunan Abraham secara rohani. Galatia berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah keturunan Abraham juga kan. Kita ada keturunan Abraham tapi bukan keturunan Abraham secara jasmani. Kita keturunan Abraham secara rohani. Nah, karena kita keturunan Abraham secara rohani, kita berhak katanya menerima janji Tuhan kepada Abraham secara rohani. Dan tandanya kita bukan sunat lahiriah kan. Kita adalah sunat rohani ya. Itu penjelasan aja buat saudara supaya saudara nggak bingung. Kenapa kita nggak disunat ya? Itu sunat itu tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya di perjanjian lama. Siapa keturunan Abraham di perjanjian lama? Bangsa Israel tuh ya. Oke. Nah, kita Israel yang rohani, kita keturunan Abraham yang rohani. Jadi tanda kita bukan sunat lahiriah, tapi tanda kita adalah tanda perjanjian kita dengan Tuhan adalah sunat rohani, sunat hati. Waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, saya dan saudara mengalami yang namanya kelahiran baru. Saya dan saudara menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan itu? Waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Yesus telah mati atas dosa-dosa kita. Darahnya telah menebus kita. Nah, setiap perjamuan kudus kita memperingatinya kan. Saudara masih ingat kalau perjamuan kudus, hamba Tuhan akan berkata gini, mari kita angkat cawan. Setelah angkat roti kan, angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu kemudian dibacakan Alkitab kan. Demikian juga yang mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi
perjanjian saudara dan saya dengan Tuhan, kita di dalam perjanjian dengan Tuhan itu tandanya bukan lagi sunat jasmani. Saudara paham ya? Jadi kenapa kita nggak disunat? Itu bangsa Israel yang disunat dulu. Makanya saudara baca di Alkitab, bangsa Israel itu tandanya itu. Jadi dia umat perjanjian Allah. Mereka tandanya adalah sunat. Kita sunat rohani. Nah, waktu bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, mereka menjadi umat perjanjian Tuhan. Mereka disunat, tandanya itu. Tuhan suruh perintahkan Yosua, sunat kembali bangsa. Karena generasi yang kedua yang masuk tanah perjanjian ini kan bukan generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Kalau mereka sudah disunat, nah yang lahir di padang gurun ini yang masuk tanah perjanjian ini belum disunat. Mereka belum sah, belum ada tanda sebagai umat perjanjian. Makanya setelah peristiwa Gilgal mereka disunat. Lalu ayat ini berkata begini, berhentilah mana itu. Jadi Tuhan mau bangsa Israel sebagai umat perjanjian Tuhan tuh hidup sebagai umat perjanjian dengan mentalitas perjanjian. Jadi mentalitas umat perjanjian itu beda. Nah, dari ayat ini kita belajar apa sih? Kita belajar dua hal. Saya gak akan banyak bagikan kepada saudara, dua hal aja dari ayat ini saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah gini, sebagai umat perjanjian Allah, saudara perlu punya keyakinan, saudara perlu punya pemahaman dalam kehidupan ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan semua yang Dia janjikan kepada kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Dan di dalam perjanjian Tuhan dengan umatnya itu, dan sebagai umat perjanjian, saudara dan saya perlu mengembangkan sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup memelihara kita. Katakan sama-sama, sanggup memelihara kita. Dan kesanggupan Tuhan memelihara hidup kita, ini yang perlu saudara pahami. Dia sanggup memelihara saudara dengan cara apapun. Dia akan memelihara hidup kita. Artinya bahwa begini, pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kita sebagai umat perjanjiannya adalah pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dengan cara-cara yang tak terduga. Dengan cara-cara yang begitu banyak. Dia punya 1001 cara untuk memelihara dan menolong hidup kita. Amin saudaraku. Masalah terbanyak dari kita adalah gini. Kita pikir Tuhan punya satu cara doang untuk memelihara hidup kita. Enggak. Lewat ayat ini kita mengerti bahwa gini. Tuhan kita, Tuhan yang berjanji dan pasti akan menggenapi. Dan Tuhan janji Dia akan memelihara kehidupan kita. Nah, pemeliharanya itu dinyatakan dengan banyak cara. Tidak hanya satu cara. Tahun 2024 yang lalu saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi yang pasti dari wajah saudara kelihatan dipelihara Tuhan sih. Benar kan? Dipelihara Tuhan kan? Tuhan pelihara kita di tahun 2024. Dan saya percaya di tahun ini Tuhan juga akan pelihara hidup kita. Orang bilang mau gini, tahun ini jauh lebih berat Pak, jauh lebih sulit, jauh lebih sukar. Nggak masalah, tahunnya boleh sulit, keadaannya boleh sukar. Tapi kita punya Tuhan yang tetap sanggup memelihara hidup kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang unik, dengan 1001 cara. Jangan formulasikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan pengetahuan kita yang terbatas, dengan pengalaman kita di masa lalu. Bangsa Israel dipelihara Tuhan di padang gurun dengan apa? Mana namanya? Mana itu apa? Bukan mana ya mana, bukan. Itu double N itu. Mana itu adalah roti yang turun dari sorga langsung. Itu roti dari sorga Pak. Jadi setiap pagi bangsa Israel waktu mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, mereka makan dari mana Pak? Ini padang gurun, tandus, kering, gersang, gak ada apa-apa, gak ada kehidupan di sana. Makan apa mereka? Tenang, ada Tuhan yang memelihara hidup mereka. Cara Tuhan memelihara mereka di padang gurun gimana? Mereka gak sempat nanam Pak. Apa yang mereka mau tanam di padang gurun? Itu sebabnya setiap hari, setiap pagi, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terlambat untuk suplai roti. Tiap pagi bangsa Israel bangun, buka tenda mereka, langsung mereka bisa dapatkan mana yang turun dari langit langsung. Sorga bakery, suplai roti tiap hari buat bangsa Israel di padang gurun. Keren gak sih saudara? Makanan bergizi gratis kadang bisa telat. Kemarin saya ikutin berita di NTT, di Kupang, di kota loh ini.
Anak-anak dipulangkan karena makanan bergizi gratis hari ini tidak datang. Pulang semua jadi. Lebih cepat pulang. Ya itu kalau pemerintah bikin makanan bergizi gratis, bisa kadang-kadang gak datang atau telat datang. Tuhan gak pernah telat buat bangsa Israel. Tiap pagi mereka bangun boleh telat. Tapi mana dari surga tidak pernah telat. Tidak pernah lalai Tuhan kita. Amin surga. Anda bayangkan ini amazing banget. Tiap hari bangsa Israel ngelihat pemeliharaan Tuhan tuh mujizat terjadi. Gak perlu kerja apa-apa, bangun, buka tenda, langsung saudara. Dan yang uniknya saudaraku, itu mana gak boleh disimpan. Kalau disimpan busuk dia. Kenapa? Karena besok ada mana yang baru disediakan Tuhan. Saudara saya ngomong gini kayaknya kurang dahsyat loh Tuhan kita nih kayaknya. Wajah Anda tuh kurang menunjukkan kedahsyatan Tuhan itu kayaknya. Ini saya udah cerita begini nih. Dahsyat Tuhan kita? Amin. Jadi bangsa Israel gak usah khawatir. Gak usah, mah kumpulin yang banyak mah. Kumpulin yang banyak buat besok. Tenang, gak usah mikirin besok. Besok pasti ada mana yang baru lagi yang Tuhan kasih, amin. Jadi Tuhan siapkan, Tuhan sediakan yang luar biasa buat bangsa Israel. Selama 40 tahun di padang gurun mereka dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi waktu mereka masuk tanah perjanjian, mana itu berhenti. Loh mereka makannya dari mana? Mereka makannya gimana? Mereka hidupnya gimana? Alkitab bilang, Tuhan melihara mereka, Tuhan pelihara hidup bangsa Israel sebagai umat perjanjiannya itu dari hasil tanah itu. Mananya selesai, mana berhenti Pak. Tapi apakah Tuhan berhenti untuk memelihara umat Israel? Enggak. Tuhan enggak berhenti memelihara umatnya. Dia pelihara umatnya dengan cara yang unik. Caranya gimana? Mereka makan hasil dari tanah perjanjian itu. Mari saya beritahu kepada saudara. Percayalah, dia Tuhan yang tidak pernah lalai buat kita. Dia sanggup pelihara hidup saudara dengan cara yang unik. Dengan cara yang tidak terduga. Dengan cara-cara yang mungkin saudara dan saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi selalu begini, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong dan memelihara umatnya. Amin. Saudara umat Tuhan, saudara umat perjanjian, saudara gak perlu khawatir. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kalau di waktu yang lalu, Tuhan bisa tolong saudara dengan cara seperti itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara di saat sekarang ini. Saya nggak tahu situasi saudara apa. Yaudah tepuk tangan dulu lah nggak apa-apa. Saya nggak tahu saudara hari ini sedang alami apa. Tapi yang saya tahu begini, apapun situasimu, apapun masalahmu, apapun kebutuhanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Baca ulang Alkitab saudara. Tuhan bisa pelihara saudara dan tolong saudara dengan cara yang spektakuler. Dengan cara yang sensasional. Tapi ada kalanya Tuhan bisa tolong dan pelihara hidup kita dengan cara yang sederhana. Tapi itu pemeliharaan Tuhan. Ada saatnya, saudara baca Alkitab, Tuhan sanggup pelihara kita dan tolong kita dengan cara-cara yang luar biasa. Dia beri kita kelimpahan. Saudara baca itu kisahnya kan. Waktu Yesus memberi makan kepada ribuan orang. Berapa orang Pak? 5.000 laki-laki yang dicatat. Itu kebiasaan orang Yahudi cuma mencatat laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dicatat. Saya bisa bayangkan berapa ribu orang yang kumpul waktu itu. Taruhlah kalau satu laki-laki bawa satu istri, bawa satu anak. Kurang lebih asumsi kita 10 sampai 15.000 orang pada saat itu kan. Mereka kelaparan. Kenapa? Karena sudah berhari-hari mereka ikut Yesus. Mereka perlu makan, maka Yesus berkata gini kepada murid-muridnya, kalian harus kasih mereka makan. Mereka ini lapar semuanya, berhari-hari ikut kita. Murid-murid bilang, dari mana guru? Kita nggak punya stok roti yang banyak. Kas kita cuma 200 dinar. Beli roti di mana yang bisa sediakan stok langsung buat ribuan orang ini? Yesus kemudian meminta apa yang ada pada mereka. Yang ada pada kalian ada berapa? Kata Yesus. Kami cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus ambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu lalu dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan dia berkata begini kepada murid-muridnya kemudian. Sekarang bagikan roti ini kepada semua orang yang hadir. Supaya mereka bisa makan. Tebak. Waktu murid-murid bagikan itu. Mereka makan cicip-cicip. Atau mereka makan sampai kenyang. Enggak, saya ulang, saya nanya nih. Pernah baca kisah itu? Nanti pulang baca, yang belum baca, bacalah Yohanes pasal 6 itu ada.
Mereka makan cicip-cicip atau makan sampai kenyang? All you can eat. Oh, ada ayatnya. Makanya konsep restoran all you can eat itu dari Alkitab. Oh, di Alkitab udah ada. Mereka makan sesuka mereka, semau mereka. Mereka mau nambah, bisa Pak. 2 kali udah nambah, mau nambah ketiga kali, boleh silakan. Tidak ada ayatnya, tidak saya temukan ayatnya di Yohanes pasal 6 itu. Kemudian Petrus berkata gini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mohon maaf ya. Ini persiapan kita terbatas, ini orang begitu banyak, tolonglah kalau nanti kita bagiin, ya tahu diri ya. Lihat, ingat sebelahnya ya. Ya kita ganjel-ganjel, nggak ada ganjel-ganjel di situ. Nggak ada cicip-cicip. Alkitab yang bilang mereka makan sesuka mereka sampai kenyang mereka makan. Ada sisa? Udah makan sepuasnya, sekenyangnya, masih ada sisa? Berapa? 12 bakul sisanya. Kenapa ada sisa? Karena mujizat itu terjadi di Israel. Kalau mujizat itu terjadi di Baywalk, ya saya juga gak tahu. Mungkin gak ada sisa. Karena buat orang Kristen ya, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia khususnya ya. Di Manado, di Medan. Saya udah ketemu ke daerah-daerah itu. Saya udah tahu lah. Buat orang Kristen ya, karunia Roh Kudus itu kan ada 9 Pak Paulus. Kalau buat orang Kristen di Indonesia tambah 1. Karunia yang ke-10, babungkus. Nah itu tuh. Jadi ini kadang-kadang ya kalau saudara datang ke daerah-daerah kantong Kristen ya. Itu ibu-ibu yang datang ke kebaktian kalau ada acara makan ya suruh. Di dalam tasnya itu yang bermerek mahal sekali itu bukan hanya ada dompet, ada alat make up. Ada plastik yang disisipkan di situ. Itu mereka udah persiapan jauh-jauh hari. Jadi kenapa ada sisa? Kenapa ada sisa 12 bakul? Waktu Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan? Karena terjadi di Israel. Amin. Tuhan bisa sediakan sesuatu yang berkelimpahan. Tuhan bikin mujizat. Tuhan tolong mereka. Tuhan cukupkan keperluan mereka dengan cara kelimpahan. Ada sisa 12 bakul. Tapi pernah baca gak di Alkitab? Di Alkitab kita, bukan di Alkitab yang lain. Ada seorang janda di Sarfat. Ibu janda ini cuma punya segenggam tepung. Masa itu Israel sedang mengalami kelaparan hebat, kekeringan yang luar biasa. Tidak ada bahan makanan. Orang semua menjerit, lapar, butuh makan tapi gak ada yang bisa dimakan. Janda ini cuma punya segenggam tepung. Lalu apa yang terjadi? Nabi Elia datang. Nabi Elia juga lapar, suruh. Namanya juga manusia, suruh. Pendeta juga bisa lapar juga. Yang lain lapar masa pendeta enggak. Karena berdoa terus suruh kenyang, enggak juga sih. Nabi Elia lapar juga. Lalu kemudian dia datang kepada ibu ini dan berkata, Bu boleh enggak saya minta makan. Bikinkan saya sebuah roti. Janda ini bilang, ya ampun Nabi, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak di botol saya. Ini saya sedang cari kayu api untuk masak terakhir buat saya dan buat anak saya. Besok kita gak tahu mau makan apa, kita akan mati pelan-pelan. Elia bilang begini, bisa gak Bu yang segenggam tepung itu yang ibu punya, bikinin dulu buat saya. Kelewatan juga ini Nabi suruh. Tapi Elia bilang gitu kan, boleh gak saya duluan Bu? Ibu percaya gak? Kalau ibu bikin buat saya lebih dulu, Tuhan akan pelihara ibu, berkati ibu. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam botolmu tidak akan berkurang. Ibu ini mikir kan. Oke, ibu ini taat. Dia ke dapur, dia buka tempayannya, betul tinggal segenggam Pak. Dia ambil segenggam itu, lalu kemudian dia bikin roti, dia kasih ke Nabi Elia. Logikanya apa? Logikanya apa? Habis Pak. Dia tahu udah habis, memang cuma segenggam tadi. Dia bikin, dia kasih ke Elia. Elia bilang sekarang kamu bikin buat kamu dan anak kamu. Dia balik ke dapur. Buka tempayannya, ada lagi Pak segenggam Pak. Dia ambil segenggam ini, dia bikin. Dia kasih anaknya. Dia balik lagi ke dapur. Dia buka lagi tempayannya. Ada lagi segenggam Pak. Tuhan pelihara janda di Sarfat dengan anaknya ini. Sepanjang musim kekeringan itu. Mereka tidak kekurangan. Dengan cara apa? Segenggam demi segenggam.
Setiap kali dia ke dapur, dia buka tempayannya, dia ambil segenggam itu, dia bikin, dia balik lagi, ada lagi segenggam. Dia ambil, dia bikin, ada lagi segenggam. Tidak pernah habis tepung dalam tempayannya. Itu cara Tuhan pelihara dia. Ini janda ini waktu datang ke dapur, gak begitu. Wih, dahsyat Tuhan 30 karung. Gak begitu Pak, gak 30 karung. Segenggam demi segenggam. Pertanyaan saya, pemeliharaan Tuhan itu? Pemeliharaan Tuhan? Mujizat Tuhan itu? Tapi kok gak kelimpahan Pak? Kita maunya kan kelimpahan, saudara itu yang mau. Tuhan punya 1001 cara. Ada saatnya dia pelihara saudara dengan kelimpahan, ada saatnya dia pelihara saudara dengan segenggam demi segenggam. Yang penting Tuhan pelihara hidup kita. Coba lihat wajah sebelahnya, wajah segenggam apa wajah kelimpahan? Mau kelimpahan, mau segenggam demi segenggam, yang penting Tuhan pelihara kita, amin. Oh ya, ada saatnya kita diberkati Tuhan dengan kelimpahan Pak. Ada saatnya Tuhan gak kasih kelimpahan, mungkin Tuhan kasihnya apa? Segenggam demi segenggam. Begitu kita perlu, ada. Kita pakai, habis. Besok ada keperluan lagi. Ada lagi gitu kan. Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Yang kedua, yang terakhir. Waktu saya terbatas. Apa yang kita bisa pelajari sebagai umat perjanjian Allah, kita harus hidup dengan mentalitas ini. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Untuk nikmati mana, bangsa Israel tidak perlu upaya apa-apa. Mereka bangun pagi-pagi, buka tenda mereka, mana sudah tersedia. Tuhan sediakan, Tuhan pelihara mereka dengan cara seperti itu. Tapi waktu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan tidak pelihara mereka lagi lewat mana. Mana berhenti Pak. Tuhan mau ngajar apa? Oh, dari sini saya mengerti gini. Tuhan itu bukan hanya sekedar mau memberkati umatnya. Tapi Tuhan itu mau mendidik dan melatih umatnya. Supaya umatnya menjadi umat perjanjian yang hidup dengan mentalitas umat perjanjian. Apa itu mentalitas umat perjanjian? Salah satunya ini. Umat perjanjian adalah umat yang menghargai proses. Bukan sekedar mau menikmati hasil. Saya ulang. Umat perjanjian punya mentalitas harusnya gini. Umat yang menghargai proses. Tidak sekedar cuma suka hasil. Tapi kita akan jadi orang-orang yang menghargai setiap proses dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa tidak pernah ada hasil yang baik tanpa sebuah proses yang baik. Hargai proses dalam hidupmu. Dan Tuhan ajar itu kepada umat Israel sebagai umat perjanjiannya. Oh ya. Di padang gurun mereka nikmati mana instan Pak. Tapi waktu mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus hidup sebagai umat perjanjian Allah. Dengan mentalitas perjanjian. Mentalitas perjanjian Allah itu apa? Umat perjanjian Allah itu apa? Tidak mentalitasnya instan terus. Tidak pragmatis. Tidak cengeng. Tidak mau gratisan. Umat perjanjian Allah harus mengerti bahwa gini. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Tidak pernah ada hasil yang the best, yang terbaik tanpa sebuah proses yang baik. Hargai proses dalam hidupmu. Kau akan melihat bahwa gini, kita akan melihat hasil yang terbaik. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat buat umatnya. Tapi umatnya mesti ngerti. Mentalnya bukan mental instan dong. Mentalitasnya harus menjadi mentalitas umat perjanjian yang menghargai semua proses. Saudara periksa Alkitab saudara. Saudara akan temukan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dengan cara cepat. Yes, Tuhan sanggup, dia Tuhan kok. Tapi terbanyak di Alkitab kita bahwa kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, dia pakai orang-orang yang hebat di dalam Alkitab kita. Pelajari semua orang hebat yang Tuhan pakai di dalam Alkitab kita selalu lewati proses. Ada orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat tidak lewati proses, tunjukkan kepada saya orangnya siapa? Tidak ada. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menghargai proses. Waktu Yesus loh. Ini anak Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia mengerjakan sebuah mega proyek dari Bapa di sorga. Yang namanya keselamatan buat umat manusia di dunia ini. Dia lewati prosesnya Pak. Pertanyaan saya, bisa gak Yesus datang ke dunia ini langsung muncul Pak?
Gak usah lah dikandung sama Maria 9 bulan. Terus bawa dari Nazaret pindah ke Bethlehem. Sampai waktu mau mengandung gak ada tempat. Terus akhirnya ya lahirnya di tempat yang sederhana itu di palungan. Terus habis itu Herodes marah. Terus dikejar-kejar Yusuf sama Maria. Bawa baby Yesus ini ke Mesir. Lewati sebuah perjalanan panjang. Terus balik lagi dari Mesir. Terus Yesus mesti tinggal sama orang tuanya 30 tahun lamanya. Baru kemudian dia memulai pelayanannya. Ngapain begitu Pak? Yesus loh, ini anak Allah loh. Bisa gak tiba-tiba dia, kan tujuannya kan menyelamatkan umat manusia kan. Langsung aja dia datang Pak. I am here. Udah langsung gede Pak. Bisa gak? Bisa, orang dia Tuhan. Tapi saudara lihat cara Tuhan. Dia Tuhan yang menghargai proses dalam hidup kita. Amin. Beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah perbincangan podcast di sebuah channel YouTube. Yang menarik adalah perbincangan itu sedang membahas tentang Gen Z hari ini. Jadi fenomena Gen Z hari ini itu dibahas dalam podcast itu. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada 1-2 saudara yang mengikuti. Saya nggak tahu lah saudara mengikuti apa enggak. Tapi saya lupa ya. Jemaat NDC Bywalk ibadah kayak yang jam 1 ini bacanya Alkitab terus ya. Mungkin dia bacanya merenungkan Alkitab terus siang dan malam. Mungkin udah nggak yang ngikutin yang begini-begini. Saya masih mengikuti Pak. Nah dalam perbincangan itu membahas fenomena Gen Z hari ini yang gampang sekali pindah kerja. Jadi kalau mereka kerja itu nggak bertahan. Pokoknya 2 bulan kerja, 3 bulan kerja pindah. Alasannya kadang-kadang receh. Wah suasana kerja nggak enak. Oh dimarahin bos, ditegur. Wah teman kerjanya nggak asik. Jadi cuma gara-gara alasan-alasan receh kayak gitu. Mereka bisa pindah. Jadi mereka jarang ada yang bertahan bisa loyal. Jarang. Pokoknya nggak enak sedikit pindah cabut. Nah itu dibahas. Dan psikolog yang menjadi narasumbernya itu kemudian memberitahu salah satu alasannya, salah satu faktor penyebabnya. Kenapa Gen Z hari ini kayak seperti itu ya modelnya. Oh ternyata dia bilang gini, karena banyak Gen Z kita hari ini, mungkin tidak semua tapi kecenderungannya. Kecenderungannya mereka ini adalah punya mentalitas yang rapuh, yang apa ya. Makanya mereka disebut generasi strawberry atau strawberry generation. Kenapa? Karena strawberry itu kan kelihatan bagus ya kan. Keren ya. Misalnya saudara ke Lembang ya kan. Saudara ke taman stroberi atau kebun stroberi. Bagus ya kita. Wah tertarik kita mau bawa nih Bu ya. Kita masukin. Wah kita semangat kita bawa. Wah pulang ke Jakarta. Pulang lewat jalan Cipularang. Kelokan. Begitu sampai rumah bonyok itu. Stroberi. Stroberi yang bagus, yang keren itu, yang menarik itu. Tapi begitu dimasukkan ke dalam plastik sampai di Jakarta bonyok. Stroberi itu keren tapi gampang bonyok. Nah itu menggambarkan kata strawberry itu kata generasi hari ini, Gen Z hari ini digambarkan sebagai strawberry itu. Dia bilang gini karena kecenderungan mereka ini dibesarkan dalam kenyamanan. Ya memang kenapa muncul strawberry generation karena memang ada strawberry parenting juga sih. Karena ada orang-orang tua yang strawberry juga jangan-jangan gitu kan. Seringkali gini karena kita dulu susah ya. Saya ini kan generasi X. Mungkin di atas saya kan generasi baby boomers. Nah, generasi kita ini Pak, dibesarkan dalam kesulitan, betul gak saudara? Kebanyakan ya kan. Mau main aja kita susah minta ampun saudara kan. Ke sekolah saya ingat kita mesti jalan naik angkot segala macam. Kadang-kadang kaki kita cuma satu Pak di pintu bis belakang ini. Ini bisa bertahan sampai sekolah ini perjuangan saudara kan. Kaki doang Bu yang nempel di pintu bis itu. Kita mau sekolah berjuang luar biasa. Tapi anak sekarang kan ada yang pakai ajudan, pakai suster dianterin, pakai Alphard. Ya, kadang-kadang begini kata dia, ini kan saya cuma ngikuti perbincangan itu ya. Jadi orang tua mungkin hari ini dulu kita susah. Jadi kita gak mau anak kita nih susah. Makanya kemudian kita seringkali take over. Kita ambil alih tantangan-tantangan yang harusnya mereka hadapi dalam kehidupan. Kita ambil alih. Dan tanpa kita sadari, kita pikir kita sayang sama mereka. Tapi sebenarnya kita sedang menghancurkan mental mereka.
Jadi mereka tidak terbiasa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang keras. Kenapa? Karena begitu ada tantangan keras dikit, orang tuanya datang ambil alih tantangannya. Minggir, biar papa mama hadapi. Jadi kita mengambil alih tantangan-tantangan mereka yang harusnya mereka hadapi dalam kehidupan. Yang padahal itu akan membentuk mental mereka. Menjadi tangguh dalam kehidupan. Tapi kita ambil alih sehingga yang terjadi gini. Mereka tampil jadi sebuah generasi yang dibesarkan dengan instan. Nih ya, dulu ini yang generasi X ya. Generasi X atau baby boomers. Dulu kita kalau dimarahin. Atau misalnya kita ada masalah di sekolah, kita pulang ngelapor sama orang tua kita. Apa yang terjadi Pak, Bu? Kita dimarahin lagi sama orang tua kita kan. Oh kamu ini memang gak mungkin guru kamu marah tanpa kamu punya kesalahan. Kita kan digituin kan. Kalau orang tua sekarang yuk, anaknya lapor. Mah, Pak, aku tadi dimarahin sama guru. Siapa gurumu kamu itu? Oh didatangin sama guru. Jadi ini kata dia, saya kan cuma mengutip. Dia bilang gini, kebanyakan Gen Z hari ini itu dibesarkan dengan keadaan yang seperti itu. Itu yang membuat akhirnya mental mereka tuh gampang rapuh. Mereka tidak kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan kita bukan Tuhan tipikal strawberry kayak gitu. Tuhan mau memberkati saudara, amin. Tapi dia Tuhan juga yang mau melatih dan mendidik saudara. Hargai proses-proses dalam hidup. Makanya seringkali kenapa dia izinkan masalah datang dalam hidup. Kenapa Tuhan izinkan kesulitan datang dalam hidupmu. Sederhana, dia sedang ingin membentuk mentalmu. Dia ingin membentuk kehidupanmu. Supaya kau menjadi orang-orang yang menghargai semua proses-proses dalam kehidupan. Dan percayalah, tidak akan pernah ada hasil yang berkualitas tanpa proses yang berkualitas. Tuhan mau menjadikan kita umat perjanjiannya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Punya kualitas Yesus. Bagaimana mungkin itu terjadi tanpa proses dalam kehidupan kita. Hari ini bangkitlah umat Tuhan. Hargai proses dalam hidup saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.